Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang penjaga buah ajaib, buah naga yang memilih tuan. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kebun yang mulai berbisik. Sejak kecil, Valeri selalu merasa kebun kecil di belakang rumahnya adalah tempat paling aman di dunia. Setiap sore ia bakal turun ke sana, bawa ember kecil dan gunting tanaman, sambil nyanyi pelan buat bikin suasana lebih hidup. Tanaman-tanamannya tumbuh subur karena dia ngerawat semuanya dengan hati, nggak pernah asal-asalan. Tapi sore itu, pas matahari turun perlahan dan cahaya jingga mulai ngebias di daun-daun, Valeri sadar ada yang beda. Salah satu tanaman buah naga miliknya terlihat terlalu mencolok. Buah itu biasanya berwarna merah cerah, tapi sekarang warnanya berubah jadi merah menyala dengan kilau samar, kayak bara api yang diselimutin kulit tipis. Cahaya itu bukan pantulan matahari, karena semakin gelap, cahaya itu justru makin terlihat jelas. Valeri mendekat dengan langkah pelan, alisnya mengernyit. "Ini apaan lagi?" ujarnya pelan, setengah penasaran, setengah waspada. Pas dia menyentuh batang buah naganya, Valeri kaget karena tanah di sekitar akar terasa hangat. Bukan hangat biasa, tapi hangat yang lembut kayak ada sesuatu yang mengalir dari dalam. Ia menempelkan telapak tangannya lebih lama, mencoba memastikan. Dan benar, hangatnya itu bergerak, berdenyut pelan, mirip degupan jantung. Daun-daunnya juga gerak sedikit, padahal angin sore nyaris gak ada. Seakan tanaman itu beneran merespons kehadirannya. Valeri berdiri, menatap buah itu tanpa berkedip. Dari dekat, ia bisa melihat pola tipis berwarna keemasan muncul di kulit buah, membentuk garis-garis seperti retakan halus. Pola itu berkilau, mengikuti detakan cahaya yang muncul dari dalam buah, perlahan, teratur, dan jelas bukan fenomena yang pernah ia lihat sebelumnya. "Sumpah ini aneh banget," gumamnya. Untuk pertama kalinya sejak dia punya kebun ini, Valeri ngerasa ada sesuatu yang bukan sekedar tanaman. Ada kehidupan lain yang tersembunyi di balik cahaya itu, sesuatu yang kayaknya cuma bangun untuk dirinya. Kebun yang biasanya cuma jadi tempat dia nyari ketenangan, tiba-tiba terasa seperti sedang memperhatikan dia balik. Dan Valeri punya firasat kuat. Apapun yang terjadi sama buah naga ini, bakal mubah hidupnya mulai malam itu. Getaran dari dalam buah. Keesokan paginya, Valeri turun ke kebun lebih awal dari biasanya. Semalaman dia kepikiran terus sama buah naga aneh itu. Cahayanya, pola emasnya, dan hangat yang berdenyut pelan kayak jantung. Dia tidur pun gak nyenyak, merasa kayak ada sesuatu yang manggil dari luar jendelanya. Begitu sampai di kebun, Valeri langsung berhenti. Buah naga itu makin terang. Cahayanya bukan sekadar nyala samar lagi, tapi kayak ada energi yang bergerak dari dalam, naik turun seperti napas. Batangnya ikut bergetar halus, sampai-sampai beberapa embun di daun jatuh sendiri tanpa disentuh. Valeri mendekat, kali ini lebih hati-hati. Pas dia jongkok, suara gemerisik kecil terdengar dari dalam buah, bukan suara retakan, tapi suara lembut, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Kulit buah itu bergetar 2 kali, berhenti, lalu bergetar lagi, seolah merespons kehadirannya. "Serius lo hidup?" tanya Valeri setengah bercanda tapi wajahnya tegang. Ia menempelkan telinga ke dekat buah, awalnya pelan. Lalu matanya melebar. Ada getaran. Ada suara halus dari dalam.
Dan itu jelas bukan suara tanaman. Valeri langsung mundur 1 langkah, napasnya tercekat. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu, bikin jantungnya ikut berdetak lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, pola emas di kulit buah itu merambat sedikit, seperti garisnya sedang bergerak membentuk sesuatu. Cahaya merah muda tipis mulai muncul di sela-sela pola itu, makin terang detik demi detik. Valeri menelan ludah. Ini bukan penyakit tanaman, bukan mutasi, bukan hal yang bisa dijelasin buku-buku kebun. Di dalam buah itu, ada sesuatu yang mencoba keluar. Dan untuk pertama kalinya, Valeri mulai bertanya-tanya apakah dia masih berurusan sama tanaman atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Cahaya merah muda yang bergerak. Sore harinya, Valeri balik lagi ke kebun dengan perasaan yang lebih berat. Seharian dia mikirin suara dan getaran dari dalam buah itu. Rasanya kayak kejadian tadi pagi bukan mimpi, tapi juga terlalu aneh buat diterima begitu saja. Begitu ia mendekat ke tanaman itu, Valeri langsung sadar ada perubahan baru. Cahayanya berubah warna. Sekarang bukan merah menyala lagi, tapi merah muda lembut yang berdenyut perlahan, mirip detak jantung bayi. Cahaya itu keluar dari celah-celah pola emas yang semakin jelas membelah kulit buah naga. Dan setiap cahaya itu muncul, udara di sekitar buah terasa sedikit lebih hangat. Valeri berdiri mematung beberapa detik. Buah ini bukan lagi sekadar aneh, tapi jelas hidup. Dia menggerakkan tangannya mendekati buah, tapi nggak nyentuh. Dari jarak beberapa sentimeter, ia bisa merasakan panas halus merayap ke kulitnya. Daun di sekitar buah itu ikut bergerak pelan, seakan tiap denyutan cahaya ikut mendorong udara di sekitarnya. Ini makin gila aja, gumamnya sambil menarik napas panjang. Valeri lalu melihat sesuatu yang bikin rambut kuduknya berdiri. Pola emas yang biasanya diam, mulai bergerak pelan, seperti ular kecil yang merayap membentuk garis baru. Dan ketika pola itu berubah bentuk, cahaya merah muda makin kuat. Tiba-tiba terdengar suara lembut, seperti ketukan kecil dari dalam. Tek, tek, tek. Suara itu teratur, pelan, tapi jelas berasal dari sesuatu yang ingin keluar. Valeri merinding. Ia mundur sedikit, tapi matanya nggak bisa lepas. Rasa takut dan penasaran makin bercampur, bikin dadanya terasa sesak. Ada bagian dirinya yang mau lari ke rumah dan pura-pura ini nggak pernah terjadi, tapi bagian lain merasa dia harus tetap di situ, nyaksin apapun yang bakal keluar dari buah itu. Cahaya merah muda itu terus berdenyut, makin lama makin kuat. Dan Valeri mulai sadar kalau menetas mungkin bukan sekadar dugaan. Buah naga itu seperti sedang bersiap membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Retakan emas yang terbuka. Keesokan harinya, Valeri turun ke kebun sambil nahan napas. Semalam ia dengar suara ketukan dari dalam buah itu berkali-kali, bahkan setelah dia masuk rumah. Kayak gema kecil yang terus ngingetin bahwa sesuatu sedang bergerak, makin dekat, makin kuat. Begitu ia sampai di kebun, Valeri langsung membeku. Buah naga itu mulai retak. Retakannya bukan kayak retakan buah pada umumnya. Garis emas yang selama ini cuma melekat di permukaan kulit, sekarang benar-benar terbelah, memancarkan cahaya tipis dari celahnya. Cahaya merah muda lembut keluar kayak asap halus yang melayang pelan ke udara. Valeri menelan ludah, lalu maju beberapa langkah. Kulit buah naga itu bergerak, pelan, tapi jelas. Seolah sesuatu di dalamnya mendorong dari dalam. Setiap dorongan bikin cahaya makin terang, dan udara di sekitar buah hangat sampai terasa di wajah Valeri. "Apa lo mau keluar sekarang?" bisiknya pelan, padahal dia sendiri takut. Tiba-tiba buah itu berdenyut keras,
membuat daun di sekitarnya bergetar seperti ada angin kencang lewat. Tanah di bawahnya juga ikut bergetar halus, membuat Valerie refleks memegang batang pohon di sebelahnya untuk jaga keseimbangan. Retakan emas itu makin membuka, membentuk garis melingkar kecil di bagian tengah. Cahaya di dalamnya makin kuat, bukan putih atau merah, tapi campuran keduanya yang lembut dan anehnya, hangat seperti api kecil. Suara dari dalam buah itu terdengar lagi. Bukan ketukan. Bukan bisikan. Tapi helaan napas. Valerie kaget sampai mundur setengah langkah. Bulu kuduknya berdiri semua. Jadi benar, ada yang hidup, gumamnya, suaranya hampir hilang. Retakan emas itu merambat lebih jauh, membentuk pola seperti pintu yang siap terbuka. Kulit buah naga itu bergerak naik turun, seperti sedang berusaha melepas dirinya. Valerie berdiri diam, matanya terpaku pada buah itu. Ia tahu satu hal. Apapun yang berada di dalam sana, sebentar lagi bakal muncul ke dunia. Bisikan dari dalam buah. Malam itu, Valerie nggak bisa tidur. Retakan emas di buah naga itu kebayang terus di kepalanya. Setiap kali dia merem, ia seperti melihat cahaya merah muda yang berdenyut pelan, memanggil-manggil. Akhirnya, sekitar jam 2 pagi, dia menyerah dan turun lagi ke kebun dengan senter kecil di tangan. Angin malam nyaris nggak ada. Kebunnya terasa terlalu sunyi. Pas Valerie sampai di dekat tanaman itu, ia langsung berhenti. Buah naga itu bercahaya lebih terang dari sebelumnya. Cahayanya lembut tapi merambat ke tanah, membuat seluruh area terlihat kayak punya penerangan sendiri. Apa yang lo lakuin sekarang? Gumamnya pelan. Valerie berjalan mendekat sambil menunduk. Saat ia berdiri tepat di depan buah naga itu, hal yang membuat napasnya langsung tercekat terjadi. Dia mendengar suara. Bukan ketukan. Bukan gemerisik. Tapi bisikan. Suara kecil, lembut, seperti seseorang yang berusaha berbicara lewat selaput tipis. Suara itu datang langsung dari dalam buah yang retaknya makin melebar. Valerie membeku. Dia bahkan lupa napas. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Buka aku. Valerie langsung mundur setengah langkah. Jantungnya naik turun gak karuan. Gua halu apa gimana ini? Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih panjang. Lembut. Dalam. Dan terdengar seperti suara anak kecil yang kelelahan. Buka, aku. Retakan emas di buah itu merambat dengan suara krek pelan. Cahaya merah muda membesar, memancar keluar dari setiap celah. Udara di sekitar buah terasa hangat sekali, bahkan menyentuh wajah Valerie kayak tangan kecil. Valerie menepis rasa takutnya, lalu mendekat lagi sambil jongkok. Tangannya gemetar tapi tetap dia ulurkan, menyentuh sisi buah itu dengan pelan. Saat kulit buah menyentuh ujung jarinya, buah itu bergetar kuat, sampai daun di sekitar ikut berkibar. Bisikannya berubah, bukan minta, tapi seperti memohon. Tolong, buka. Valerie menahan napas panjang. Takut? Iya. Merinding? Bangek. Tapi rasa penasaran mendorong dia lebih kuat daripada rasa takut itu. Perlahan, Valerie memasukkan jari-jarinya pada celah retakan emas yang sudah terbuka sedikit. Dan begitu ia menyentuhnya, buah itu berdenyut sekali, keras, seperti jantung yang baru bangun. Valerie sadar satu hal. Yang ada di dalam sana bukan sekadar hidup, tapi ingin keluar. Dan ia memanggil Valerie. Saat buah itu dipetik, pagi berikutnya,
Valerie turun ke kebun dengan tangan yang masih gemetar sisa kejadian semalam. Bisikan dari dalam buah itu terus terngiang, seolah suara itu masih memanggil lewat udara pagi. Retakan emas kecil yang semalam masih sempit, kini sudah membuka lebih lebar, seperti menunggu disentuh lagi. Valerie berdiri tepat di depan buah naga itu. Embunnya jatuh perlahan di daun, tapi anehnya udara di sekitar buah terasa hangat, berkebalikan dengan dinginnya pagi. Cahaya merah muda lembut masih berdenyut dari dalam celah retakan, ritmenya pelan dan teratur, seperti napas. Dia menatap buah itu lama, lalu menarik napas panjang. Kalau gua nggak petik sekarang, lo kayaknya bakal meledak sendiri, gumamnya pelan. Valerie mengangkat kedua tangannya, meraih buah itu perlahan. Begitu kulit buah menyentuh telapak tangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Buah itu berdenyut, bukan cuma sekali, tapi 2 kali, seperti menyambut sentuhan Valerie. Rasa hangat menjalar dari tangannya ke lengan. Hangatnya lembut, bukan panas, tapi jelas punya energi. Dengan hati-hati, ia memeluk batang pohon itu sedikit dan memutar buah tersebut. Biasanya butuh sedikit tenaga buat motong tangkai buah naga, tapi kali ini seolah tanaman itu melepaskan dirinya sendiri. Begitu buah itu lepas sepenuhnya, cahaya merah muda langsung meledak pelan, seperti kilatan lembut yang menyebar ke seluruh kebun. Daun-daun bergoyang pelan tanpa angin, tanah bergetar halus, dan Valerie terpaksa menutup mata karena sinarnya terlalu terang. Dalam beberapa detik, cahaya itu mereda. Valerie membuka matanya perlahan. Di tangannya sekarang, buah naga itu berdenyut seperti jantung kecil, memancarkan cahaya stabil yang menghangatkan seluruh telapak tangannya. Retakan emasnya bergerak pelan, membuka sedikit lebih lebar, memperlihatkan sinar merah muda yang jauh lebih terang dari yang pernah dia lihat. Valerie menelan ludah. Lo beneran hidup ya? Tiba-tiba buah itu mengeluarkan suara lirih, seperti napas kecil. Ha-ah-ah. Dan tepat setelah itu, kulit buahnya bergerak, seolah ingin membuka lebih besar. Valerie sadar satu hal besar. Dia bukan cuma memetik buah. Dia baru saja mengambil sesuatu yang sedang menetas. Makhluk mini di dalam. Buah naga itu terus berdenyut di tangan Valerie, makin kuat, makin panas, seolah sesuatu di dalamnya benar-benar berusaha keluar. Retakan emas yang tadinya cuma garis tipis, kini membuka lebih besar, membentuk celah melingkar di permukaan kulit buah. Valerie menatapnya tanpa berkedip. Lo mau keluar sekarang, ya? Denyutan buah itu menjawab. Perlahan tapi jelas. Cahaya merah muda semakin terang, dan dari celah retakan keluar hembusan udara hangat. Ada suara kecil, retakan halus, lalu kulit buah naga itu mulai membuka sendiri seperti kelopak bunga. Valerie mundur setengah langkah, tapi tangan tetap memegang buah itu erat-erat. Ia nggak mau jatuhin makhluk apapun yang ada di dalamnya. Cahaya menyembur keluar, terang tapi lembut. Dan ketika sinar itu mereda, Valerie akhirnya melihatnya. Makhluk mungil itu berwarna merah muda metalik, tubuhnya kecil sebesar telapak tangan, bersisik halus namun berkilau seperti serpihan cahaya. 2 sayap transparan melipat di punggungnya, memantulkan cahaya emas dari retakan buah. Kepalanya bulat dengan tanduk mini yang melengkung lembut. Dan matanya, 2 mata emas yang bersinar seperti lampu kecil, perlahan terbuka. Makhluk kecil itu menguap, lalu melirik langsung ke Valerie. Untuk 1 detik dunia terasa berhenti. Valerie cuma bisa menatap, mulutnya sedikit terbuka. Makhluk itu memiringkan kepala, menggerak-gerakkan sayapnya sedikit, lalu merangkak kecil ke telapak tangan Valerie. Gerakannya ringan,
kayak anak kucing yang baru belajar jalan. Dan tiba-tiba, makhluk itu berbicara. Suara kecil, lembut, seperti tumpukan daun yang tersapu angin. Valeri. Valeri langsung tersentak. Hah, kok lo tahu nama gue? Makhluk itu hanya menatapnya dengan mata emasnya yang bulat. Aku dipanggil olehmu, katanya pelan, suaranya terdengar seperti gema kecil. Valeri nyaris lupa cara bernapas. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memegang makhluk mini itu dengan hati-hati. Nama, kamu siapa? Bisiknya. Makhluk itu menutup mata sebentar, lalu membuka lagi, seolah baru ingat sesuatu. Rephi. Valeri terdiam. Dia baru saja memetik buah naga. Dan yang keluar darinya adalah seekor naga mungil yang tahu namanya. Rephi belajar terbang. Rephi duduk di telapak tangan Valeri, tubuhnya yang hangat berdenyut pelan seperti jantung kecil. Cahaya merah muda dari sisiknya perlahan meredup, menandakan ia sudah selesai menetas sepenuhnya. Valeri masih belum percaya apa yang dia lihat. Makhluk kecil ini terlihat seperti naga mini, tapi wajahnya polos, hampir lucu. Valeri mengangkat Rephi sedikit. Loh, beneran naga? Rephi mengangguk pelan, sayapnya berkedip sekali. Tapi aku masih bayi. Bayi, katanya. Tapi bayi yang baru menetas dari buah naga? Valeri masih mencoba memahami semuanya ketika tiba-tiba Rephi bergerak, merangkak ke punggung tangan Valeri lalu memanjat ke lengannya. Jangan naik ke situ, seru Valeri sambil kaget. Tapi Rephi nggak berhenti. Ia berdiri di lengan Valeri, membuka kedua sayap transparannya. Sayap itu bergetar pelan, memantulkan cahaya emas dari pola sisiknya yang tipis. Aku mau coba terbang, kata Rephi kecil, suaranya lembut tapi yakin. Valeri langsung panik. Jangan dulu. Lo baru lahir. Jatuh nanti. Tapi Rephi malah menatapnya dengan mata bulat yang penuh semangat, lalu mengambil ancang-ancang mini seperti burung kecil. Sayapnya mengepak cepat, cepat banget, sampai udara di sekitar mereka terasa hangat. Rephi, jangan. Dalam satu hentakan, Rephi melompat. Dia melayang. 5 detik. 5 detik yang sukses bikin Valeri lupa napas. Rephi terbang memutar kecil, sayapnya bergetar cepat, tubuhnya goyah seperti balon yang kehilangan arah. Tapi dia berusaha mempertahankan keseimbangan sambil mengibaskan ekor mungilnya. Aku bisa, serunya kecil. Lalu, pluk. Rephi jatuh pelan ke daun besar di samping Valeri. Valeri langsung lari kecil dan mengangkatnya. Gue bilang apa? Lo belum kuat. Rephi hanya tertawa, suara kecilnya seperti gemerisik lucu. Tapi aku harus belajar. Naga harus terbang. Valeri menghela napas panjang, masih deg-degan. Ya udah. Tapi latihan di sini aja. Jangan tinggi-tinggi. Rephi mengangguk semangat, sayapnya berkedip-kedip penuh antusiasme. Dan di saat Valeri memegangnya, ia baru sadar satu hal penting. Rephi bukan cuma makhluk aneh dari buah naga. Dia punya kepribadian, keinginan, dan mungkin kekuatan yang belum keluar semua. Malam itu, ketika matahari tenggelam perlahan, Valeri duduk di kebun sambil melihat Rephi mengepak-ngepakkan sayapnya lagi, lebih pelan, lebih aman. Mulai hari ini, hidup Valeri jelas nggak bakal normal lagi. Malam ketika segalanya terjawab. Malam itu, kebun Valeri seperti berubah menjadi tempat lain. Embun turun lebih cepat dari biasanya, dan udara terasa berat,
seolah seluruh alam ikut menunggu sesuatu. Valeri membawa lampu kecil, cahaya kekuningannya memantul di dedaunan basah. Setiap langkah yang ia ambil terdengar jelas di tengah kesunyian. Buah naga ajaib itu terbaring di tempat biasa, tapi sinarnya meredup drastis. Biasanya ia memancarkan cahaya merah muda yang hangat, namun malam ini warnanya malah pucat dan bergetar seperti api kecil yang hampir padam. Valeri mendekat, lututnya gemetaran. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan, takut jawaban yang ia bayangkan benar-benar terjadi. Ketika tangannya menyentuh buah itu, sebuah denyutan cahaya tiba-tiba muncul. Sinar itu membesar, memutar, lalu membentuk siluet perempuan tua berjubah panjang. Rambutnya putih, matanya seperti berisi bintang-bintang kecil, dan wajahnya memancarkan kebijaksanaan yang membuat Valeri terpaku. "Aku penjaga buah naga ini," ucapnya pelan, namun setiap kata terdengar kuat. "Dan malam ini adalah malam penentuan." Valeri mengepalkan tangannya. "Penentuan? Apa maksudnya?" Perempuan itu menatap buah naga tersebut. Kekuatan buah ini tak bisa selamanya berada di satu tempat. Setiap beberapa tahun, ia akan memilih, tetap dengan pemiliknya, atau pergi menjalankan tugas baru di dunia luar. Dan waktunya tiba malam ini. Hati Valeri mencelos. Selama ini ia tahu buah itu istimewa, tapi ia tidak pernah membayangkan harus melepaskannya. "Kalau dia pergi, aku bakal kehilangan dia selamanya?" Penjaga itu menggeleng pelan. "Tidak selalu. Hubunganmu dengan buah ini kuat. Sangat kuat. Jika ia memilih pergi, bukan berarti ia menghapusmu. Tapi ia akan menyebarkan kebaikan yang lebih luas." Valeri terdiam lama. Suara jangkrik saja terasa jauh. "Terus, bagaimana aku tahu pilihan dia?" "Lihatlah," jawab penjaga itu sambil mengangkat tangan. Sinar di dalam buah naga mulai bergerak pelan, seperti pusaran kecil. Cahaya itu naik turun, berubah warna, kadang terang, kadang hampir padam. Valeri merasa seolah sedang melihat jantung yang berdetak ragu-ragu. Penjaga itu berkata, ia sedang mempertimbangkan masa depannya. Valeri duduk bersila di samping buah itu, menghela napas panjang. "Aku nggak mau egois. Kalau dunia butuh kamu lebih dari aku bakal ikhlas," bisiknya, meski kata-kata itu terasa berat. Buah naga itu bergetar sedikit, seolah mendengar kata-kata Valeri. Perempuan tua itu tersenyum lembut. Jawabannya akan muncul saat matahari terbit. Sampai saat itu, tetaplah bersamanya. Valeri mengangguk. Ia menyandarkan punggungnya pada pohon naga, menjaga buah itu dengan kedua tangan. Malam berjalan lambat, angin bertiup dingin, tapi ia tidak berniat pergi. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berada di antara kehilangan dan harapan besar. Dan di tengah kesunyian itu, buah naga ajaib itu menyala sedikit lebih hangat, seperti memberi tanda bahwa ia belum membuat keputusan, tapi Valeri tidak sendirian. Pilihan di balik cahaya fajar sedang. Fajar mulai muncul ketika warna langit berubah dari gelap ke jingga muda. Valeri yang tidak tidur semalaman hanya menatap buah naga ajaib itu tanpa berkedip. Cahaya dalam buah semakin aktif, berputar pelan seperti sedang mengambil keputusan terakhir. Saat matahari pertama kali menyentuh permukaan kebun, buah itu bersinar terang, lebih terang dari semua malam sebelumnya. Valeri langsung menutup mata karena cahaya itu menusuk, namun ia tetap memegang buah itu erat-erat. Ketika cahaya mereda, buah naga itu tiba-tiba terangkat sedikit dari tanah. Lalu perlahan-lahan ia mengeluarkan suara lembut, seperti hembusan angin yang berbicara. Dan di tengah cahaya samar itu,
Valeri melihat dua jalur terbentuk, satu mengarah ke rumahnya, satu lagi mengarah jauh keluar kebun, seakan menunjukkan dunia yang lebih luas. Valeri menahan napas. Kamu, pilih yang mana? Buah itu berputar kecil, lalu berhenti tepat di depan Valeri. Cahaya di dalamnya berubah menjadi merah muda hangat, warna yang selalu muncul ketika buah itu merasa nyaman bersamanya. Valeri tersenyum lemah. Jadi kamu tetap sama aku? Buah itu memberi kilatan kecil, seolah mengiyakan. Di saat itu, siluet penjaga perempuan tua muncul sekali lagi, jauh lebih redup dari sebelumnya. Ia memilihmu, katanya, karena hatimu tulus. Tapi ingat, tugas memelihara keajaiban bukanlah hal ringan. Selama ia bersamamu, dunia di sekitar kalian pun akan berubah. Valeri mengangguk mantap. Aku bakal jaga dia. Dan kalau suatu saat dia ingin pergi, aku bakal tetap rela. Penjaga itu tersenyum sebelum menghilang sepenuhnya, kali ini untuk selamanya. Buah naga ajaib itu kembali berada di tangan Valeri, hangat, tenang, dan memancarkan cahaya lembut seperti biasa. Valeri bangkit perlahan, menatap matahari yang mulai naik. Baik, katanya sambil tertawa kecil, lega. Mari kita mulai hari baru. Kita punya banyak hal buat dijelajahi. Di hari itu, Valeri sadar satu hal. Keajaiban bukan hanya dari buah naganya, tapi dari keberanian untuk menerima pilihan, baik yang ia buat maupun yang dibuat oleh sesuatu yang ia sayangi. Dan sejak saat itu, hidup Valeri berubah pelan-pelan, penuh kejutan baru, tapi tidak pernah lagi sendirian.